kalau kita bicara soal masa kesukaran apapun yang sekarang, Tuhan sudah peringatkan kita. Tuhan sudah kasih tahu pada hari terakhir akan timbul masa yang sukar. Semakin lama, dunia ini akan semakin sukar. Saudara ketika melakukan sesuatu hanya berpikir, oh pokoknya saya pikir ini hitungan saya untung bagus lah, saya doain deh. Pokoknya minta doain dan itu tahu gagal dan saudara kaget stroke sakit. Berarti kita sebetulnya sedang nekat. Ya, salam saudara. Kita berjumpa lagi dalam acara Redemption Issues dan kita saat ini bersama-sama dengan Pastor Jonathan Prawira. Salam Pak Jonathan. Shalom Pak Andi dan semua. Ya, senang bisa berjumpa dengan Pak Jo lagi dan Pak Joni setia untuk sama-sama menemani kita untuk membahas firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, bagi hidup kita. Amin. Dan isu-isu yang apapun yang terjadi saat ini, kita selalu ingin membahasnya dari sudut pandang Alkitab. Karena Alkitab itu selalu menerangi jalan kita, membawa kita hikmat, bagaimana menyikapi situasi-situasi yang ada. Dan saat ini yang kita ingin bahas bersama-sama adalah bagaimana membangun iman di bawah tekanan depresi dan inflasi. Karena saat ini setelah pandemik ini, orang udah pusing ini. Ekonomi sudah betul-betul udah ketat, ikat pinggangnya udah ketat sekali. Sampai perut ini udah kempes. Setelah itu naik lagi, harga-harga naik tinggi semuanya. Inflasi, ancaman inflasi yang tinggi ini. Sampai orang menjerit-jerit, sampai orang juga harus ngantri untuk dapat minyak goreng aja itu. Dan ini hal yang sangat memberatkan bagi banyak orang. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, ini terjadi di seluruh dunia. Inflasi yang tinggi ini terjadi di seluruh dunia. Dan sekarang bagaimana kita membangun iman kita di bawah tekanan depresi dan inflasi. Silakan Pak Jonathan untuk membagikan sharingnya. Iya, kalau bicara soal pertama masa kesukaran, saya jadi ingat ketika saya memulai apa yang orang suka sebut motivational worship. Yaitu itu orang yang sebut, itu bukan saya. Jadi lagunya kok memotivasi, ya gitu ya. Ya. Saya ingat itu masanya dimulai dari lagu Ku Tak Akan Menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Nah itu ketika lagu itu bahkan ketika diilhamkan ke saya aja, saya sudah mulai heran. Maksudnya ini berbeda. Sebelumnya lagu saya adalah keintiman. Tapi ini keintiman plus, yaitu ada plus waktu menguatkan. Belakangan baru saya sadar itu namanya prophetic. Ya, tapi sebelumnya tadi saya nggak tahu. Sehingga saya oke aja orang bilang itu memotivasi iman orang. Tetapi itu diambil dari dasar 2 Timotius 3 ayat 1. Tanda zaman yang akan melanda seluruh dunia, yaitu bahwa pada hari-hari terakhir, ya maka disuruh ketahuilah. Artinya jangan sampai orang Kristen nggak tahu. Ya, jangan sampai. Karena orang dunia pun kalau kita kasih tahu mereka akan tahu. Yaitu ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan timbul masa yang sukar. Jadi kalau kita bicara soal masa kesukaran apapun yang sekarang, Tuhan sudah peringatkan kita. Tuhan sudah kasih tahu pada hari terakhir akan timbul masa yang sukar. Semakin lama dunia ini akan semakin sukar. Semakin maju ya pengetahuan medis semakin maju, ya teknologi semakin maju, pendidikan semakin maju, semua semakin maju. Tetapi tidak berarti masalah hilang, cuma timbul masalah baru. Ya kan? Nah itu adalah sesuatu tanda kalau kita kasih tahu orang lain, mereka bilang iya betul. Dunia itu semakin sukar. Jadi jangan kecil hati kalau saudara sedang mengalami hal ini, apalagi mengkaitkan dengan katakan penghukuman Tuhan, mengkaitkan dengan apa ini kayak Tuhan marah menghukum kita. Tidak pernah ada
hati Tuhan di zaman anugerah untuk menghukum. Justru Tuhan mengizinkan supaya untuk membangunkan iman kita. Jadi kalau kita sadar bahwa ini yang artinya 5 darah bijaksana, 5 darah bodoh, ya kan? Mereka dibangunkan tetap siaga. Yang bijaksana sudah menjaga hatinya dengan Roh Kudus yang Ya. memimpin dia selalu kepada Kristus. Nah, yang tidak berjaga-jaga, tidak bijak, akhirnya ke bawah suasana. Ya, ke bawah suasana. Dan mereka akan bertanya-tanya, akan bingung, tidak heran. Nah, sebab itu, jadi memang yang Tuhan inginkan dari kita, entah situasi buruk, entah situasi baik, membangun iman. Makanya Yesus selalu berkata, percayalah kepadaku. Yesus hampir jarang kita bicara tentang sembahlah aku. Aku ini Tuhan loh. Aku layak disembah. Tuhan penekanannya bukan di situ. Walaupun setiap orang yang ketemu dengan Tuhan pasti menyembahnya. Karena dia punya Ya. ilahi Tuhan. Orang yang Ya. ketemu dengan ilahi itu pasti mau nggak mau menyembah. Tapi Tuhan nggak pernah fokusnya adalah sembah saya. Bukan. Fokusnya adalah percayalah kepadaku. Jadi Tuhan mau itu hubungan kita dengan dia itu membangun iman kita. Kenapa? 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dunia. Betul. Artinya mengalahkan dunia itu bukan mengalahkan orang lain, kita lebih hebat dari orang lain, lebih rohani dari orang lain, bukan. Tapi mengalahkan perkara-perkara dunia, masalah-masalah di dunia. Dan apa itu kemenangan yang mengalahkan dunia? Iman kita. Itu kenapa yang namanya iman itu bukan cuma soal percaya kepada Tuhan, tapi juga soal Tuhan mau iman kita itu punya kuasa mengalahkan setiap perkara-perkara di dunia. Jadi justru ini saat yang tepat buat yang belum pernah punya iman yang mengalahkan dunia, justru ini saatnya membangun iman. Pak, justru bukan lagi ketinggalan atau bukan justru lagi salah karena kurang iman, bukan. Tapi justru ini saat yang tepat untuk, ayo, ini saatnya untuk membangun iman untuk mengalahkan dunia. Pakai iman itu. Iman itu sudah ada pada kita. Artinya gini, kalau iman itu bisa membawa kita ke sorga, cuma iman loh, betul kan Pak ya? Ya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Loh, iman yang punya kuasa bawa kita ke sorga, pasti punya kuasa untuk membawa kita menjadi pemenang dalam dunia. Nah, iman seperti ini yang perlu dibangun, Pak Adi. Ya, betul. Dan iman itu yang bisa mengatasi setiap masalah yang ada. Betul. Jadi kayak kunci Inggris lah. Satu kunci untuk semua bentuk tantangan yang ada. Itu kurang lebih seperti itu Pak Jo. Jadi iman yang Tuhan berikan itu membuat kita jadi siap menghadapi apapun juga. Betul. Nah makanya kita katakan demikian. Tuhan Yesus bilang demikian. Di atas dasar iman ini, pengakuan Simon Petrus, aku akan memberikan gereja. Dan aku memberikan kunci-kunci kerajaan surga. Yes, betul. Jadi kita ini sebenarnya udah punya iman yang luar biasa Pak ya. Yes. Waktu kita lahir iman baru. Yang sudah Tuhan kasih. Betul. Waktu kita bilang, Yesus aku percaya kepadamu. Sebenarnya punya iman yang luar biasa. Yes. Cuma nggak disadari gitu Pak. Nggak disadari karena nggak ada yang ngajari. Nggak ada yang ngajari. Kebanyakan orang mengajar bahwa iman itu bicara soal do something to God. Iya. Padahal bukan itu ya. Iya. Iman itu bicara soal believe what God can do for us. Iya. Saya ulangi lagi ya. Iman itu bukan do something to God. Iman itu bicara soal believe what God can do for us. Betul. Jadi yang namanya kuat iman itu adalah bukannya saya semakin jago berdoa, jago baca kitab, walaupun itu perlu. Sebetulnya itu perlu untuk apa? Membangun iman kita. Itu tools. Itu bukan standar rohani sebetulnya. Itu tools semua, alat-alat. Seperti tadi Pak Andi bilang, kunci Inggrisnya itu loh. Ya kan? Tetapi iman itu adalah ketika kita bisa dalam hati ada kesaksian roh yang mengatakan, walau saya sakit, Tuhan bisa sembuhkan saya. Walau situasi krisis, Tuhan bisa memelihara saya. Walau saya sedang kekurangan, Tuhan bisa mencukupkan saya. Nah, iman ini adalah iman kepada apa yang Tuhan lakukan terhadap kita. Itu iman. Betul, betul Pak. Jadi sekalipun atau walau, tetapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Yes. Jadi bukan karena biarkan fokus kita kepada masalah yang kita sedang hadapi, tekanan yang kita sedang hadapi.
Tapi kita mau melihat, kita percaya kepada Tuhan yang mampu melakukan hal-hal yang di luar pengetahuan kita, di luar kemampuan kita. Tuh. Karena waktu orang sakit datang kepada Tuhan, itu bedanya sama dokter apa? Ya, Kalau dokter tanya dulu, ya kan? Ini kenapa? Makan apa? Ya kan? Eh, gejalanya apa? Kalau Tuhan Yesus nggak perlu tanya-tanya. Apapun sakitnya, dia langsung sembuhkan. Artinya ya, Tuhan pengen kita fokus bukan kepada masalah demi masalahnya, bukan pada eh, perbuatan salah orang lain yang bikin kita kena masalah, bukan pada itu, tapi fokus pada apapun masalahnya, Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa bereskan, Tuhan bisa tolong kita, Tuhan bisa kasih hikmat, Tuhan bisa kasih kemenangan buat kita. Kalau kita tahu hati Tuhan tuh begitu, Tuhan tuh mau dipercaya itu, dia mau dipercaya sebagai Mesiasnya kita, ya, juru selamatnya kita. Artinya orang pikir diselamatkan itu cuma dari bumi ke dari neraka ke surga, selesai tugas Tuhan. No, di zamannya Daud pun, dari Mazmur, Daud sudah berkali-kali berkata Tuhan itu juru selamat. Dia menyelamatkan. Loh, kok Daud diselamatkan dari apa? Ya dari ancaman, dari bahaya, dari krisis, dari berbagai serangan musuh, ya, serangan kuasa gelap, apapun rencana jahat orang lain, Tuhan selamatkan. Jadi kita perlu meredefine arti Mesiasnya Tuhan itu bagi kita. Ya, jangan cuma kita pikir ya, oke, Tuhan sudah selamatkan saya dari neraka ke surga dan else Tuhan sudah selesai, sekarang saya harus lakukan semuanya. Bukan, Tuhan masih terus keselamatannya dari hari ke hari terus terjadi buat kita. Nah, ini iman yang ini yang perlu dipelihara. Tetapi betul. seringkali yang bikin kita tidak terpelihara imannya karena kita kembali sibuk ke berusaha melakukan untuk Tuhan. Ya, Ya, berusaha seakan-akan gini loh, kalau saya tidak lakukan ini Tuhan nggak senang. Seakan-akan kalau saya ya, nggak lakukan ini Tuhan nggak mengasihi saya. Akibatnya apa? Fokusnya itu bukan lagi fokus bersama Tuhan menghadapi masalah. Akhirnya nggak siap ketika masalah betul-betul datang, dia nggak antisipasi lagi karena terlalu capek, ya, dalam tanda kutip terlalu capek melayani, dalam tanda kutip ya, melayani Tuhan, ikut Tuhan tuh terlalu capek, mikirin Tuhan tuh terlalu capek gitu, sehingga malah nggak siap menghadapi situasi yang ada di depan mata. Oh, ini kan terbalik. Tujuan Tuhan itu, nah misalnya gini, orang berpikir terbalik gini, orang lihat Matius 11 ayat 28, terkenal. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat. Oh, kayaknya indah. Wah, Tuhan di situ indah. Mereka bilang 29-nya gini, tapi Tuhan kasih kuk loh. Loh kok gitu mikirnya? Seakan-akan Tuhan tuh gini, setelah dibebasin, selesai, beres masalah, nih aku kasih beban lagi. Loh kok begitu? Maksudnya Tuhan kasih kuk itu adalah, kuk itu kan untuk di kerbau itu untuk bukan untuk bebani dia. Kuk itu di kerbau itu untuk mengarahkan dia supaya nggak salah jalan. Betul? Kalau betul. kerbau nggak dikasih kuk, dia bisa belok-belok. Ya, Sawahnya jadi belok-belok. Tetapi dikasih kuk sehingga dia rata. Nah, maksudnya kuk itu adalah, ayo ikuti saya. Saya kasih kamu arah yang tepat. Kuk itu yang Tuhan mau pasang. Jadi kalau kita ngerti hati Tuhan, kita nggak akan orientasi ke bahwa yang namanya ikut Tuhan tuh harus ini loh, lakukan ini loh, kalau nggak Tuhan marah. Dan itu bukan membangun iman, itu membangun, saya katakan justru kelelahan kita itu bukan iman yang kita, kedagingan malah. Jadi kedagingan itu bukan cuma soal perbuatan dosa, tapi ketiga kedagingan itu justru bicara soal kita mengandalkan daging kita untuk menyenangkan Tuhan. How betul. come? Mana bisa? Kalau daging kita bisa menyenangkan Tuhan, Tuhan nggak perlu datang ke dunia. Tuhan Yesus Ya, nggak perlu datang. betul, betul. Itu tadi. Jadi memang eh, pada saat Tuhan Yesus, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, dan pikulah kuk. Artinya kita diajak Tuhan, ayo sekarang masalahmu, bebanmu sudah aku tanggung, tapi aku ingin mengajarin kamu Yes. sesuatu yang baru bersama-sama Yes. dengan aku. Diarahkan oleh Tuhan. Menuju Diarahkan, kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. betul. Dan itu Tuhan bawa kita untuk punya pemahaman yang baru, paradigma yang baru dalam Yes. situasi apapun juga. Termasuk mungkin Yes. kita secara detail. Misalnya pada waktu saudara lagi sakit misalnya. Nah, datanglah pada Yesus sebagai penyembuh. Percayalah bahwa dia sembuhkan. Tapi bisa Yes. juga Tuhan Yesus bawa kita, ayo pergi, berikan hikmat pada kita, pergi ke satu dokter.
Yes, betul. Dan dokter itu Diarahkan. dipakai Iya, oleh betul. Tuhan untuk menyembuhkan kita, memberikan obat yang tepat. Betul. Nah, Itu atau bisa pun juga Tuhan berikan kesembuhan secara ajaib. bisa. Nggak usah pergi ke dokter, bisa juga Yes, seperti itu. betul. Tapi yang jelas berjalan bersama Tuhan. Nah, yang kedua misalnya kalau tekanan ekonomi, ya berjalan bersama Tuhan, pikul laku itu artinya perlu ada perubahan cara kita mengelola keuangan dengan cara-cara yang baru. Kalau biasa kita pikir, pakai kartu kredit, jalan keluarnya. Sekarang mungkin harus berubah lagi nih. Jangan pakai kartu kredit, pakai iman. Tuhan akan pelihara. Jangan kita pakai kartu kredit, kita pikir gampang nanti bisa ada cicilan. Sehingga bisa lebih mudah. Apalagi ada namanya yang pakai apa pay later. Yes, Nah, itu akhirnya membuat kita jadi terjebak dengan hal keuangan. betul. Jadi kita harus betul-betul berjalan bersama Tuhan bagaimana kalau ada kebutuhan kita belum tercukupi, doa kita doakan itu yang menjadi kebutuhan kita belum dijawab oleh Tuhan, nikmati aja dulu dengan apa yang ada. Jangan tergoda untuk langsung segera beli. Karena Tuhan Ya, mau sabar dulu. betul. Sehingga kita nggak mengalami kayak, aduh kok Tuhan nggak jawab doa kita, kok Tuhan nggak tolong kita. Padahal ini kebutuhan. Betul. Nah ini sebabnya kita mungkin mesti menyangkal diri dan memikul salib. Yes, betul. Nah ini kalau dari segi keuangan, karena banyak orang-orang yang terjebak dengan utang, karena pikirnya dengan pay later, dengan kartu kredit, ini sudah menolong. Ya, itu sebetulnya mengandalkan usaha sendiri juga. Mengandalkan usaha Jadi dia sendiri. berpikir dia akan mampu nanti menyelesaikan mungkin dengan hitung-hitungan. Itu eh, itu kenapa Tuhan mau kita tuh bukan pintar. Karena soal hitung-hitungan kita jago. Betul. Tapi lawannya bodoh itu adalah bijak. Iya. Tuhan mau kita bijak. Saya percaya kalau sudah bicara soal kebijakan, ini bukan lagi soal kemampuan, tapi bijak nggak membeli. Nah, misalnya ya, saudara pikir bijak nggak membeli apa yang sekarang saudara sedang pikir mau beli, gitu kan? Bijak nggak melakukan apa yang saudara mau lakukan? Nah, kebijaksanaan inilah, hikmat inilah yang perlu dibangun dari iman itu. Ya. Sehingga ketika saudara semakin imannya semakin percaya bahwa tuntunan Tuhan itu yang lebih baik, maka sebelum kita membeli sesuatu, nggak usah disuruh, Pak Andi. Pasti kita sudah tanya Tuhan. Kita Ya. sudah mulai melihat dari kacamata Tuhan. Ya, bahwa apakah ini baik buat saya? Ini berguna nggak sih? Ini penting nggak sih? Ini resikonya apa? Karena beda iman dengan nekat itu tipis-tipis. Ya. Jadi ada orang yang terjebak bukan cuma soal membeli itu, tapi juga soal trader-trader apa itu Oh. bermain resiko ya mata Ya. uang yang nggak jelas ya. Nah, mereka semua bertanya pada saya juga karena ke setiap kota di mana saya ada yang kena, ada yang kena. Hmm? Dan mereka tanya. Jadi buat saya adalah itu kan mereka bilang kami percaya. Nah, saya bilang beda iman dan resiko nekat itu begini. Kalau nekat tidak memperhatikan resiko, itu nekat. Ya. Kalau iman itu memperhitungkan risiko dan mereka siap. Makanya murid Yesus dikatakan iman bukannya resiko. Ya. Karena Tuhan Yesus sudah bilang kamu bakal mati. Sudah dibilang kamu bakal binasa semua. Karena kamu bakal dibenci ya. Yang para rasul itu mereka dikasih tahu dari awal sudah dikasih tahu. Mereka pikir, siap deh resikonya. Itu iman. Kalau Ya. saudara ketika melakukan sesuatu hanya berpikir, oh pokoknya saya pikir ini hitungan saya untung bagus lah, saya doain deh. Pokoknya minta doain dan itu tahu gagal dan saudara kaget stroke sakit. Berarti kita sebetulnya sedang nekat. Kita nggak siap Ya. resiko. Jadi semoga ini juga buat kita bijak bukan cuma soal apa bermain trader itu ya. Saya nggak tahu istilah tepatnya apa Andi karena saya nggak ikutan. Binary option. Itu ya binary option karena saya ketawa kayaknya keren sekali binary option ya. Binary itu artinya kan dua sebetulnya, dua opsi. Artinya Ya. antara jual dan beli. Jadi sebetulnya itu hal yang sudah dari dulu ada ya saham jual beli
ya itu jual beli rumah, jual beli binary optionnya kayaknya pakai kata keren. Kalau sudah di Inggrisin memang sebetulnya keren. Ya, ya. Ya, Bisa tapi lagi, kalau misal orang-orang terjebak itu mungkin mungkin dia perlu koreksi dulu, Pak. betul, Artinya, apakah saya karena tergiur dengan keuntungan yang besar dalam waktu sekejap? yes, betul, Kalau misalnya tergiur di situ, berarti sudah cinta uang. iya, betul, itu Itu nggak ada benar. iman itu, Pak. Itu daging. Iya, itu yang saya katakan tadi kan, itu kedagingan. Itu Kelihatannya daging. aja kita bilang, oh saya mau ini untuk membangun, saya untuk menyumbang nanti buat Tuhan. Tapi sebetulnya Tuhan tidak perlu begitu. Nggak perlu. Ada yang bilang, saya sudah janji loh, Tuhan saya gini kok saya mengalami gini. Tuhan nggak perlu itu semua. Tuhan mau kita percaya kalau apa yang sudah Tuhan berikan padamu itu yang terbaik. Maksimalkan apa yang ada. Tidak perlu kita nekat dan melakukan sesuatu untuk seakan-akan untuk Tuhan, padahal buat kita sendiri. Nanti yang rugi kita. Saya sih nggak akan bilang istilah seperti apa ya motivasi salah atau apa gitu ya. Tapi saya akan bilang kita rugi sendiri. Iya, betul, Pak. Jadi memang Nah, makanya iman ini, membangun iman ini bukan karena ambisi. bukan. Kita juga harus melihat motivasi hati kita ini apa sih. Ya, Kalau kita ingin hanya dapat harta yang banyak, uang yang banyak dalam waktu sekejap, nggak membangun di bawah dasar yang benar, dasar firman, ya lebih baik bertobat aja gitu sih. Karena iya, membangun iman di tengah tekanan daripada depresi dan inflasi, ini memang nggak mudah sih Pak Jo. Bagi iya, orang-orang yang sedang nggak punya utang sih agak agak ringan. Tapi iya. orang-orang yang punya utang yang banyak, dikejar-kejar sama debt collector, ini sangat berat bagi mereka. Nah untuk mereka ini apa ya kira-kira dari uh, usulan dari Pak Jo, apa yang harus dibuat dengan orang-orang yang banyak utang saat ini, apalagi dalam depresi dan inflasi ini Pak? Sebetulnya yang paling tepat adalah tanya Tuhan dulu. Itu yang paling tepat. Ya tadi dikatakan bertobat itu, jadi bukannya soal cuma mengaku salah, menyesal, Iya, bukan soal itu. Ya, tapi bertobat itu artinya saya mau pakai cara paradigma baru Tuhan, metanoia, pikiran yang berubah. Ya, maksudnya saya mesti apa? Nah, tanya Tuhan dulu. Tetapi setahu saya, jika sudah bicara soal soal hutang piutang itu kan aturan. Artinya iya, sesuatu yang kita hutang ya mesti berusaha bayar tanggung jawab. Ya, kita berusaha untuk pendekatan bagaimana yang baik. Ya, ini kan secara aturan saya ngomong. Tapi cara gimana mesti tanya Tuhan. Hanya Tuhan. Kalau cara saya mungkin orang akan bilang, oh Pak Jo nggak punya pengalaman ya. Kan orang nggak tahu saya pengalamannya gimana. Gitu. Tapi pengalaman Tuhan adalah saya percaya Tuhan akan menuntun kalau orang yang mau baik, niat baik, pasti Tuhan tolong. iya, Menyelesaikan dengan baik. Ya ada yang terlibat hutang ya kasih tahu yang penghutangnya. Ya bahwa kita akan selesaikan, kasih saya waktu. Dan saya bicara ini bukan tanpa pengalaman. Ada yang sudah menjalankan dan sedang satu persatu Tuhan pulihkan. Disitulah kemudian dia akan imannya bangkit sambil begitu. Karena dia melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena dia mengizinkan cara Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Jadi tergantung kitanya sih. Mau mengizinkan Tuhan nggak? Tuhan selalu menolong kita. Pasti menolong. Tuhan Jadi pasti jangan menolong khawatir, Pak ya. tidak ada satupun alasan Tuhan nggak mau menolong. Oh kamu salah sendiri sih, enggak. Ya sesalah-salahnya Petrus Tuhan menolong, sebejat-bejatnya Niniwe Tuhan menolong. Ya umat Israel berkali-kali selingkuh dari Tuhan, ya menyembah yang lain, tetap Tuhan menolong. Jadi tidak ada alasan Tuhan tidak menolong. Dia selalu punya hati yang selalu ingin kita berkemenangan. Itu dulu iman yang perlu kita percaya. Tuhan selalu mau kita menang atas masalah kita. Dia mau. Cuma nggak bisa pakai cara kita. Karena kalau Ya, pakai cara kita akan seperti, jadi kalau saya bilang Yudas ini bukan soal pengkhianatan, tapi cara. Yudas sama Petrus sama-sama pengkhianat. Cuma Yudas pakai caranya sendiri menyelesaikan. Dia ya, berusaha tebus sendiri. Artinya uangnya dia mau balikin, ini uang darah. Wah, ceritanya dia mau menyucikan dirinya dengan cara begitu. Ternyata tidak bisa. Akhirnya dia frustasi, dia bukannya kembali nunggu Tuhan, kan dia tahu Tuhan bakal bangkit. Dia lebih ya, memilih, ya sudah. Nah itu Yudas tuh salahnya di sana, bukan soal pengkhianatannya sebetulnya. Karena Petrus juga berkhianat. Tapi Petrus menanti Yesus. Dia tidak bunuh diri seperti Yudas. Nah artinya itu begitu. Jangan kita melakukan sesuatu yang menghancurkan hidup kita lagi.
Betul. Jadi jangan spirit Yudas itu selalu berusaha menebus, kalau gagal kita menghancurkan, kita menyakiti diri kita. Kita bilang udah terlanjur salah. Nah, itu spirit-spirit itu yang harus dibuang dulu. Itu bukan iman. Tuhan tidak perlu kita menebus dosa kita. Ya, Ya, jika saatnya di sana, sekarang bertobat betul-betul, Tuhan, percaya Tuhan tuh menebus kita, percaya Tuhan yang sudah memulihkan, sudah menyembuhkan kita, Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita. Dia pasti bekerja memulihkan semuanya kok. Ya, bagian kita adalah, yuk datang sama Tuhan, Matius 11 ayat 28, lalu pikul aku. Ikut arahan Tuhan. ya, Saya bisa katakan, masalah mungkin lama, bisa sebentar, bisa 40 tahun seperti umat Israel, atau cepat seperti Yusuf, seperti Ayub, lebih cepat ya daripada umat Israel, tapi toh kesamanya sama. Atau seperti Ruth dipulihkan, Naomi ya, dipulihkan, atau Esther dipulihkan. Semua ada waktunya, kita nggak tahu. Jalannya pun beda-beda. Jalan beda-beda, Tuhan, betul. waktu Tuhan beda. Tapi ujungnya sama. Kemenangan pasti terjadi. Betul, Pak. Nah, seperti tadi lagu Bapak tadi ya Bapak nyanyikan, kita akan menyerah pada apapun juga. Ya, lagu itu kan memotivasi kita untuk bagaimana menghadapi situasi, termasuk orang yang saat Yes, ini punya hutang banyak. betul. Saya ingat satu kesaksian, Pak. Ada seorang bapak punya, dia dulu penjudi, dia bangkrut, dia punya utang banyak, dan dia harus bayar utang-utangnya itu. Dia dikejar, dan dia depresi, dia bertobat. Dia bertobat sungguh-sungguh, dia minta ampun pada Tuhan, dia pemulihan bersama istri, dan dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan utang itu tetap dia harus bayar. Dan Iya. dia berdoa sama istri, Tuhan, apa yang harus kami buat untuk bayar utang ini? Tuhan jawab dia gini, apa yang kamu punya? Dia bingung, saya punya apa ya, kemampuan saya apa ya? Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan dia, satu Pak, kelebihan dia, suka makan enak. Suka makan enak. Dia mikir, suka makan enak apa? Ini menghasilkan uang bagaimana gitu lah. Nah, terus Roh Kudus taruh di hatinya dia, istrimu suka apa? Kelebihannya apa? Suka masak yang enak. Akhirnya dia coba kolaborasi dengan istrinya, dia cari makanan yang paling enak, dan dia suruh istrinya, paling enak di Jakarta, terus dia suruh istrinya, tolong masak seperti ini yang paling enak, lebih enak daripada yang paling enak ini. Dan istrinya betul-betul bisa. Yang dia buat waktu itu saya ingat wedang ronde, Pak. Dan akhirnya dia buka daerah Puri dan jadi besar sekali usahanya itu, Pak. Utang bisa terbayar. Karena dia mengasihi Tuhan, dia sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dia minta dipimpin oleh Tuhan, dan semuanya sudah, waktu dia sudah buat, sudah ada makanan itu, menunya ini, dia berdoa lagi pada Tuhan, Pak. Sebelum jadi besar, dia berdoa lagi pada Tuhan. Tuhan, ini sekarang sudah ada nih masakannya yang enak. Tapi tempatnya di mana? Dia doa lagi. Akhirnya dia pinjam sama temannya, boleh nggak? Ini toko mebel. Kalau toko mebel kan dari pagi sampai sore bukanya. Malam kan tutup. Boleh nggak saya pakai di halaman? Boleh, 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 boleh. Dia buka. Makin hari makin ramai, makin diberkati. Akhirnya toko itu buka dari pagi. Toko mebel itu bilang, oke lah, sekarang kita kerjasama aja deh. Jadi kamu bisa pakai di dalam dari pagi sampai malam. Jadi lebih panjang lagi dan makin ramai. Semua utangnya dia bisa bayar. Karena apa? Karena dia taat sama Tuhan. Yes, itu dia. Dia mau belajar sama, dia mau dipimpin Yes. oleh Tuhan apa yang Dia memang sedang harus dilakukan. mengalami Matius 11 ayat 28 dan 29 secara lengkap. Betul, betul, Taat sama Tuhan, mengizinkan Tuhan memulihkan hatinya. Nah, sebenarnya bertobat itu bukan kita do something to God. Izinkan betul. Tuhan pulihkan kita. Dari cara pikir kita yang lama, kenapa sih kita bisa jatuh dalam hutang atau jatuh dalam kebiasaan buruk? Karena pola pikir yang salah. Izinkan Ya, Tuhan memulihkan pola pikirnya kita yang salah itu dulu. Sehingga kita betul. jadi tahu yang layak dikasih itu Tuhan, bukannya kebiasaan buruk kita, ya bukannya orang-orang yang salah yang kita layak kasih, Tuhan, keluarga kita yang layak kita kasihi, ya kan? Setelah dipulihkan Tuhan seperti itu, lihat, saudara akan kaget, Tuhan yang membangun iman saudara. Mulai dengan Betul. mujizat-mujizat, pertolongan-pertolongan kecil, mungkin kecil, step by step, ya Pak ya, step by Ya, step, dan imannya akan bertumbuh otomatis. Bukan oleh dia itu,
Ya, Tugas dia cuma percaya sama Tuhan dan dia izinkan Tuhan memimpin dia. Tuhan sendiri yang bangun imannya. Akhirnya dilihat, mujizat terjadi, pertolongan terjadi, berkat tercurah. Satu persatu janji digenapi betul. menuju kemenangan. Nah itu contoh yang tadi kita sudah bicarakan, Pak Andi. Bahwa yang pertama selalu kembali pada Tuhan. Mungkin kita pikir gini ya, saya nggak layak datang sama Tuhan. Iman saya kurang. Itu seperti kita bilang, saya nggak mau mandi, saya nggak bersih soalnya. Lah justru kita mandi supaya bersih. Kalau saudara mau ada iman, datang ke sumber iman. Justru Betul. pada kita nggak punya iman, cari Tuhan. Aku mohon sumber iman itu supaya saya punya iman melakukan yang lain sesuai dengan arahanmu. Bukan kita usaha punya iman dulu baru datang sama Tuhan. Ya itu kedagingan sebetulnya tanpa kita sadar. Jadi kita suka kira namanya kedagingan itu hal berdosanya. Bukan. Setiap kali saudara mulai melakukan usaha sendiri supaya kita bisa diterima Tuhan, itulah kedagingan. Sekarang mulai dipimpin roh. Ya, Izinkan Tuhan, jadi izinkan kita mandi dulu, izinkan kita menikmati kasih-Nya, izinkan kita tenang dulu hatinya. Ya, ya, saudara kalau lagi berusaha menebus kesalahan atau memperbaiki kesalahan dengan stres juga nggak bakal bisa. Saudara mau ya, cepet-cepet selesai juga nggak bisa. Di Ayub, sebetulnya penyelesaiannya mudah sekali. Saudaranya datang kasih pinjaman duit. Sederhana sekali solusinya. Kenapa nggak Tuhan dari awal aja melakukan hal itu? Karena ya, Tuhan pulihkan hatinya Ayub dulu. Jangan stres lagi, jangan salah paham lagi sama Tuhan. Ketika sudah dipulihkan, artinya bertobat atau metanoia, maka kemudian apapun, jadi ya, makan enak pun bisa jadi urapan untuk membuat dia berhasil. Apa yang betul. ada pada saudara itu bisa membuat saudara berkemenangan. Tapi izinkan lebih dulu Tuhan memulihkan hati saudara. Izinkan. Amin. Saat ini saya juga mau berdoa, Pak Adi, buat orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, krisis finansial apapun, jangan perhatikan masalahnya. Semua dunia mengalami penderitaan yang sama, bukan cuma Ya, kita. Iblis berusaha mengalihkan kita selalu melihat masalahnya sehingga seakan Tuhan makin kecil, masalah makin besar. Kalau sudah begitu, kita nggak bakal kuat, iman kita nggak bakal kuat. Jadi izinkan saudara saat ini hatimu terbuka dan terima Tuhan Yesus, melihat dia sebagai Mesias dalam hidupmu, Tuhan dalam hidupmu. Dia menguasai setiap masalahmu, dia penguasa. Ya, dia sanggup tunjukkan jalan. Kalau saudara sudah terima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan cuma soal sorga, tapi betul-betul saudara kembali, seluruh hidupku pasti diselamatkan, aspek hidupku. ya. Saudara sudah langkah terbesar untuk menang atas krisismu. Amin, Pak. Jadi memang ini, saudara, kalau saudara mengalami depresi dan inflasi, tekanan iman yang luar biasa, iman saudara rasanya saudara kok nggak punya iman dalam kondisi saat ini, saudara percayalah Tuhan mau menolongmu, Tuhan mau Yes, menggendongmu. Pada saat engkau nggak mampu, Tuhan sebenarnya mau. Cuma Tuhan mau pertobatan dan pertobatan yang sungguh-sungguh dari hatimu, tapi juga pembaharuan akal budi, yes, metanoia, izinkan Tuhan mengubah semua. Yes. sehingga mau berjalan bersama Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara, karena kami tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara. Dan Yes, apapun yang saudara alami, Tuhan sudah memberikan jalan keluar sebenarnya. betul. Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Karena percobaan-percobaan yang kamu alami adalah percobaan yang biasa. Bukan yang melampaui kekuatanmu. Asal engkau memang mau berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Kalau Ya, saudara punya pergumulan, saudara ingin sharingkan, saudara boleh tulis, jangan di komen, tapi di DM saja. Saudara bisa sampaikan dan itu bisa kita akan bahas bersama. Kami akan doakan saudara. Dan saat yes, ini Pastor Jonathan mau doakan untuk saudara-saudara yang punya masalah finansial. Boleh silakan Pak Jo, silakan. yes. Saat ini ketika saya bicara tadi, Tuhan ingatkan, wah ingat, sama seperti Daud ketika dalam masa-masa krisis selalu ingat, dulu Tuhan nolong dia. Dulu Tuhan lepaskan dia dari singa dan beruang. Dulu Tuhan lepaskan dia dari Goliat. Demikian juga saat ini saudara ingat, dulu mungkin saudara merasa, dulu saya nggak kuat. Oh saya bakal mati. Oh saya nggak bakal lewat masalah ini. Saudara lewat juga. Tuhan sudah menolong saudara. Tuhan sudah meluputkan saudara, menguatkan saudara. Maka kalau dulu Tuhan sudah tolong saudara, sehingga saudara sampai saat ini, Ebenezer, Tuhan pasti menolong saudara untuk lewat masalah ini lagi. Saat ini saya berdoa supaya saudara yang sedang mengalami krisis apapun,
Saudara, yang saudara ingat adalah kebaikan Tuhan. Izinkan saudara terus mengingat-ingat akan pertolongan Tuhan, mengingat hikmat-hikmat dari Tuhan. Arahkan matamu pada salib Yesus saat ini, sekarang sungguh-sungguh. Arahkan dan lihat kebaikannya. Lihat keseriusan hatinya. Dia yang mau mati buat saudara. Pasti dia tidak akan izinkan saudara binasa oleh masalahmu. Sehingga apapun persoalanmu, Tuhan sudah, tadi dikatakan Pak Andi, Tuhan sudah mencegahnya melebihi kekuatan yang Tuhan berikan padamu. Engkau akan ditolong Tuhan, engkau akan melihat kebaikannya. Perkatakan terus bahwa Tuhan menolong saya, Tuhan membimbing saya, Tuhan yang akan menguatkan saya, Tuhan yang akan mengarahkan saya. Terus perkatakan apa yang Roh Kudus ingatkan dalam hatimu atas setiap masalah. Dan percayalah, lihat, saudara akan lihat. Satu tahap demi satu tahap mujizat akan terjadi. Pertolongannya akan saudara lihat. Terus melihat Yesus. Dan akan terjadi, engkau menang pada akhirnya. Semua yang sedang mendengarkan acara ini, saudara sudah menjadi dipositifkan oleh Tuhan. Saudara tidak lagi dibawa ketakutan, tidak lagi dibawa kekhawatiran. Saudara sekarang sedang dibawa menuju ketenangan, kedamaian, kekuatan yang baru, semangat yang baru. Bahwa bersama dengan Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung. Bukan sebagai orang yang kalah. Tapi karena Tuhan kita sudah mengalahkan dunia, saudara pun adalah pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Jonathan Prawira. Saudara, biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi hidup kita. Dan apapun yang sudah alami, Tuhan Yesus pasti tolong. Saudara boleh kasih komen, boleh kasih like dan juga subscribe, dan saudara boleh share kepada teman-teman saudara kalau saudara diberkati oleh Tuhan, dan saudara boleh tulis komen kalau saudara ada usulan apa yang memang perlu kami bahas. Kami akan bahas sesuai dengan usulan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam Pak Jonathan. Ya. Shalom semuanya. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada